Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E dengan dosen pengampu Ibu Mira akan mempresentasikan hasil penelitian eksperimen yang kami lakukan tentang perubahan afek emosional individu setelah scrolling media sosial TikTok pada mahasiswa laki-laki semester 5. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Luhur Pandulu, yang kedua ada Agung Malik, yang ketiga ada Abias Bagaskara, yang keempat ada Kanaya Aulia, dan yang terakhir ada Isnaini Akila. Memasuki ke pembahasan yang pertama adalah kebiasaan mahasiswa merupakan menggunakan TikTok sebagai sarana hiburan, pelarian emosi, dan pengisian waktu luang merupakan fenomena yang sering dan semakin umum terjadi, di mana aktivitas scrolling kerap dilakukan secara tidak sadar dalam waktu yang lama tanpa mempertimbangkan dampak terhadap kondisi psikologi, khususnya pada kestabilan emosi. Dengan fitur khas seperti endless scrolling, autoplay, dan algoritma personal yang kuat, TikTok membuat pengguna terus terpapar berbagai konten emosional mulai dari konten bahagia hingga sedih. Secara cepat dan berulang, hal tersebut dapat berpotensi mempengaruhi kondisi emosional mahasiswa pada fase dewasa awal yang rentan terhadap tekanan akademik dan sosial. Selanjutnya adalah pertanyaan penelitian dan tujuan. Berdasarkan fenomena yang terjadi tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan utama, yaitu apakah aktivitas scrolling TikTok dapat mempengaruhi afektif emosional pada mahasiswa laki-laki semester 5. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan kestabilan emosi sebelum dan sesudah mahasiswa terpapar konten TikTok. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat perbedaan pengaruh antara konten emosional negatif seperti video sedih dan konten emosional positif seperti video lucu atau bahagia. Selanjutnya ialah kerangka teoritis. Penelitian ini didasarkan pada konsep afek dan kestabilan emosi, di mana kondisi emosional individu dapat dipengaruhi oleh stimulus eksternal, termasuk media sosial. Konten visual dan audio yang bersifat emosional dapat memicu perubahan suasana hati serta respon afektif. Mahasiswa laki-laki dipilih sebagai subjek penelitian ini karena temuan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa laki-laki cenderung menggunakan media sosial sebagai sarana pelarian emosional, namun kurang mengekspresikan emosi secara terbuka. Hal ini menyebabkan perubahan emosional sering terjadi tanpa disadari, sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kuasi eksperimen dengan menggunakan desain pretest dan posttest pada kelompok yang sama. Artinya kondisi emosional partisipan diukur sebelum dan sesudah perlakuan. Sehingga perubahan emosi dapat diamati secara lebih objektif. Penelitian ini dilaksanakan secara luring di gedung perkuliahan Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia dan dilakukan dalam 2 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama, partisipan diberikan paparan video sedih, sedangkan pada pertemuan kedua, partisipan diberikan paparan video lucu. Selanjutnya, selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Prosedur penelitian diawali dengan pengisian informasi konsen, kemudian partisipan mengerjakan pretest menggunakan skala kestabilan emosi. Setelah itu, partisipan melakukan scrolling TikTok selama kurang lebih 20 hingga 30 menit. Pada hari pertama, partisipan terpapar konten video sedih, sedangkan pada hari kedua terpapar konten video lucu. Setelah itu, partisipan kembali mengisi skala yang sama sebagai post-test. Perbandingan skor pretest dan post-test digunakan untuk melihat perubahan afektif emosional. Selanjutnya yaitu instrumen. Untuk instrumen penelitian kami menggunakan skala panas, yaitu skala kestabilan emosi yang mengukur perubahan suasana hati, ketenangan emosional, dan kemampuan regulasi emosi. Baik, untuk selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan skor rata-rata kestabilan emosi setelah aktivitas scrolling TikTok.
Pada hari pertama dengan paparan video sedih, terjadi peningkatan skor. Namun, secara statistik, perubahan tersebut belum signifikan. Meskipun demikian, nilai effect size berada pada kategori sedang yang menunjukkan adanya kecenderungan perubahan emosional. Pada hari kedua, dengan paparan video lucu, hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara skor pretest dan post-test. Nilai effect size yang sangat besar mengindikasikan bahwa konten emosional positif memberikan pengaruh yang kuat terhadap kestabilan emosi partisipan. Next. Lalu selanjutnya diskusi dan implikasi penelitian. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas scrolling TikTok dapat memengaruhi kondisi afektif emosional mahasiswa. Namun besarnya pengaruh sangat bergantung pada jenis konten yang dikonsumsi. Konten emosional positif terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kestabilan emosi dibandingkan konten emosional negatif. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya kesadaran dalam memilih konten media sosial. TikTok tidak selalu berdampak negatif, namun dapat memberikan manfaat psikologis apabila digunakan secara bijak dan selektif. Yang selanjutnya, untuk kesimpulan dan sarannya, berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa aktivitas scrolling TikTok berpengaruh terhadap afektif emosional mahasiswa laki-laki semester 5. Pengaruh tersebut berbeda berdasarkan jenis konten emosional yang dikonsumsi, di mana konten positif memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan kestabilan emosi. Berdasarkan temuan tersebut, mahasiswa disarankan untuk lebih selektif lagi dalam mengonsumsi konten TikTok, terutama dengan memprioritaskan konten yang bersifat positif. Selain itu, institusi pendidikan diharapkan dapat mengembangkan program literasi digital dan manajemen emosi. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan sampel yang lebih besar serta durasi perlakuan yang lebih panjang. Demikian temuan yang kami temukan setelah kami melakukan eksperimen tersebut. Atas segala kekurangan, kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.